selamat pagi. Ketemu lagi dengan Miss Edis di hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020. Wah, anak-anak, Miss Edis mau tanya dulu nih kabarnya nih. Coba, apa kabarnya hari ini? Luar biasa? Yesus dahsyat? Yes. Gracia Kids, joy. For you, for me, for all. Beri tepuk tangannya. Wah, anak-anak sudah siap untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan? Sudah siap ya? Kita mau siapkan tubuh kita untuk memuji Tuhan, hati kita untuk menyembah Tuhan, dan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, yuk kita mau angkat pujian kita. Selamat pagi Tuhan. Nah, pasti bisa ya semuanya ya. Yuk, 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Nah, anak-anak bagaimana? Kita mau lanjut lagi ya memuji Tuhan ya. Kita mau katakan, Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Sekali lagi kita mau katakan Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senang dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar. Wah, kita punya Allah yang besar ya. Tuhan kita Tuhan yang besar dari segalanya. Jadi Tuhan kita Tuhan yang hebat ya. Wah, kita mau angkat lagi satu pujian kita. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik. Ya. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita mau kasih jempol kita ya. Tuhan Yesus baik. Oh, sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Sampai selama-lamanya.
kita Tuhan Yesus yang baik. Tadi kan besar, hebat, dan juga baik. Ya, wah anak-anak, kita memuji Tuhan. Lalu tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk anak-anak mau siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita mau berdoa. Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to praise you. Bless us in Jesus name. Amin. Anak-anak yuk kita mau menyembah Tuhan pada pagi hari ini ya. Anak-anak kita mau angkat penyembahan kita. Kita mau katakan Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Sekali lagi kita mengatakan Yesus, namamu indah. Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan hidupku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak atau permata, kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, Engkau selamanya. Haleluya, terpujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Haleluya, pujilah Tuhan Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya, 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 haleluya.
haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Anak-anak kita mau menyembah Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur padamu Bapa, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku menyembahmu. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku, di setiap langkahku ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu Tuhan, ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Haleluya, haleluya, amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Amin, haleluya Yesus. Anak-anak kita mau siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau siapkan hati dan pikiran kita mau siapkan juga telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tutup matanya, lipat tangan kita mau berdoa. Lord Jesus, we thank you for today. Now, we want to listen story Bible. Bless us. In Jesus' name. Amin. Anak-anak, yuk kita mendengarkan firman Tuhan ya pagi hari ini. Nah, anak-anak, cerita firman Tuhan kita hari ini masih melanjutkan tentang kisahnya siapa ya? Anak-anak masih ingat nggak kemarin Miss Grace cerita tentang siapa? Bapak Yusuf. Nah, Bapak Yusuf, Y-U-S-U-F. Nah, kalau kakak-kakak TKB pasti tahu hurufnya apa aja ya. Nah, Bapak Yusuf. Kalau kemarin Miss Grace bilang Bapak Yusufnya jadi orang kepercayaannya Bapak Potifar ya. Sebelumnya yang kemarin kan Bapak Yusufnya tuh udah dijual sama kakak-kakaknya, dimasukkan dulu ke dalam sumur kering, dijual sama kakak-kakaknya ke orang Midian, lalu orang Midian jual lagi ke Bapak Potifar. Nah, Bapak Yusufnya dijual sampai di rumah Bapak Potifar, lalu Bapak Potifar memberikan, karena Yusuf itu orangnya baik, karena Yusuf itu orangnya taat, karena Yusuf itu orangnya diberkati Tuhan, karena Yusuf orangnya juga selalu dikasih perlindungan sama Tuhan ya, maka Yusuf menjadi orang kepercayaannya Bapak Potifar. Orang kepercayaannya seperti apa sih Miss maksudnya? Nah, orang yang diberi tanggung jawab, orang yang disayang sama Bapak Potifar. Nah, jadi kalau orang kepercayaan itu orang yang diberi tanggung jawab penuh ya. Seperti contohnya Gwen jadi orang kepercayaannya Mama untuk membantu Mama di rumah. Wah, berarti Gwen itu Mama tahu nih Gwen itu bisa bertanggung jawab sama pekerjaan Gwen ya di rumah ya. Gwen itu pinter,
Gwen itu pasti orangnya taat, Gwen itu pasti orangnya baik. Makanya Gwen jadi orang kepercayaannya mama di rumah. Nah, seperti itu kisah tentang Bapak Yusuf jadi kepercayaannya Bapak Potifar ya di rumahnya. Nah, semua dikasih kuasa kepada Yusuf yang mengatur semua yang ada di dalam rumah Bapak Potifar ya. Bapak Potifar itu adalah kepala pengawal raja ya, kepala pengawal raja. Rajanya saat itu adalah Bapak Firaun, Raja Firaun ya. Makanya Bapak Yusuf jadi orang kepercayaannya dulu nih, kepercayaannya Bapak kepala raja, Bapak kepala pengawal raja ya, Bapak Potifar. Sebelumnya Bapak Yusuf ini karena dia masih muda, Kakak Yusuf berarti kita manggilnya ya. Kakak Yusuf masih muda, Kakak Yusuf masih kuat. Kakak Yusuf masih gagah. Wah, Kakak Yusuf juga pinter. Kakak Yusuf juga jujur. Kakak Yusuf juga hebat. Dia dikasihi Tuhan, diberi perlindungan sama Tuhan, diberkati Tuhan. Wah, luar biasa ya anak-anak ya. Siapa yang mau seperti Kakak Yusuf? Saya, Miss. Pasti semuanya mau ya. Nah, saat Yusuf diberi kepercayaan, jadi naik tingkatnya di atas. Wah, tapi Bapak Yusuf tidak sombong. Tidak boleh sombong saat kita mendapatkan kepercayaan. Contohnya di kelas TKA ada Jeremia. Nah, Jeremia Miss Edis kasih kepercayaan sebagai ketua kelas. Wah, sebagai ketua kelas itu berarti Jeremia bertanggung jawab nih sama teman-temannya. Kalau teman-temannya ada yang ribut, wah, ada yang main-main lagi belajar, Jeremia harus, kamu tidak boleh, kamu harus belajar ya. Itu kepercayaan dari Miss Edis. Jeremia jadi ketua kelas. Hebat ya. Nah, tapi Jeremia nggak boleh sombong. Bapak Yusuf aja tidak sombong, Kakak Yusuf tidak sombong ya. Nah, jadi kita kalau sudah diberikan kepercayaan sama orang-orang terdekat, sama papa, sama kakak, sama Miss yang ada di kelas, Miss Edis, Miss Olin atau Miss Grace, kita nggak boleh sombong ya. Nah, jadi kita mau contoh Bapak Yusuf, Kakak Yusuf, kita mau contoh Kakak Yusuf ya. Nah, karena Kakak Yusuf itu kerjanya bagus, Kakak Yusuf itu hebat kerjanya. Nah, di rumah itu ada istrinya Bapak Potifar. Istrinya itu siapa sih, Miss? Istri itu seperti mama, papa, ya. Papahnya ini suami namanya. Kalau mama itu namanya istri, ya. Papa, mama yang menikah jadinya suami dan istri, ya. Nah, jadi pasangannya Bapak Potifar kan Ibu Potifar ya, istrinya ya. Nah, istrinya Bapak Potifar itu melihat bahwa Yusuf itu wah kerjanya hebat ya. Yusuf itu gagah ya, masih muda ya. Bapak Potifarnya kan lagi kerja, Yusufnya lagi ada di rumah, lagi bekerja di rumah. Ibu Potifarnya, istrinya Bapak Potifar mau ajak Yusuf jalan-jalan berdua. Wah, boleh nggak kalau bukan pasangannya, bukan suaminya, masa diajak jalan-jalan? Nggak boleh ya. Nah, kan kalau papa pasangannya sama mama ya, jadi papa sama mama jalan-jalan. Tapi kalau papa jalan-jalan sama temennya yang perempuan, boleh nggak? Nggak boleh, kan bukan istrinya ya. Wah, kalau mama jalan sama laki-laki lain, boleh nggak? Nggak boleh ya. Jadi cuman boleh papa, mama, atau suami dan istri yang boleh jalan-jalan berdua. Tapi Ibu Potifar paksa-paksa ajak jalan-jalan kakak Yusufnya. Mau jalan-jalan ke taman. Hah? Ke taman? Ya, jalan-jalan ke taman. Boleh nggak? Nggak boleh. Kakak Yusuf tahu itu tidak boleh. Tuhan pasti marah ya. Nah, karena kan Ibu Potifar itu bukan pasangannya ya, jadi nggak boleh jalan-jalan. Kakak Yusufnya mengerti, tapi Ibu Potifarnya tetap paksa. Kakak Yusufnya tidak, saya tidak mau, karena itu tidak boleh. Nah,
Hebat ya kakak Yusufnya ya. Kakak Yusufnya tidak mau ikut seperti kemauannya Ibu Potifar. Nah, istrinya Bapak Potifar. Harusnya kan Ibu Potifar ajak jalan-jalannya siapa? Ajak jalan-jalan Bapak Potifar ya. Nah, Ibu Potifarnya jahat malah ajak jalan-jalan kakak Yusuf. Padahal sebenarnya tidak boleh ya. Nah, kakak Yusufnya tidak mau. Karena dia tidak mau, maka Ibu Potifarnya marah. Masa dia tidak mau jalan-jalan sama aku? Masa Yusuf tidak mau jalan-jalan dengan aku? Wah, aku akan bikin Yusuf, karena Ibu Potifarnya kesel Yusuf yang gak mau diajak jalan-jalan, maka Yusufnya difitnah. Difitnah itu apa sih, Miss? Wah, difitnah itu adalah dituduh tidak melakukan, padahal dia tidak melakukan, dan dia dituduh gitu. Contohnya seperti Ain ambil duitnya Miss Edis ya. Nah, Ain bilang kan padahal Ain gak ambil. Enggak Miss, enggak. Nah, itu namanya dituduh. Tapi Miss bilang bohong, Ain pasti ambil. Nah, itu namanya dituduh. Nah, Ibu Potifar menuduh Yusuf. Ibu Potifar teriak, bilang, Yusuf mau ajak saya jalan-jalan. Padahal yang ajak jalan-jalan siapa? Ibu Potifar kan, bukannya Yusuf kan. Tapi dia bilang, Yusufnya udah jahat, Yusuf mau ajak saya jalan-jalan. Wah, Ibu Potifarnya sudah bohong, sudah fitnah Yusuf ya, sudah menuduh Yusuf. Padahal Yusuf kan tidak seperti itu. Nah, apa yang terjadi sama Yusuf selanjutnya ya? Karena Yusuf itu dituduh sama Ibu Potifar. Yusuf dituduh karena dia bilang mau ajak jalan-jalan Ibu Potifar. Padahal Ibu Potifarnya yang ngajak jalan-jalan Yusuf. Paksa-paksa. Yusufnya gak mau. Malah Ibu Potifarnya saking sebelnya, saking keselnya, saking marahnya, Yusuf yang dituduh. Dia bilang Yusuf yang ajak jalan-jalan. Tidak boleh ya kita seperti Ibu Potifar ya. Terus kalau misalkan di kelas, Miss, Jevan tuh ambil penghapusan aku, padahal Jevannya gak ambil. Nah, gak boleh. Atau mungkin, Miss, Jeremy tuh pukul-pukul aku, padahal gak pukul-pukul. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, tetapi kita harus seperti Bapak Yusuf. Bapak Yusufnya itu tetap dia setia melakukan hal yang baik di mata Tuhan. Dia tidak mau mendengarkan keinginan dari Ibu Potifar ya. Nah, selanjutnya apa sih yang terjadi kalau Bapak Yusufnya sudah dilaporkan sama Ibu Potifar? Bapak Yusufnya dituduh sama Ibu Potifar. Apa yang terjadi sama Bapak Yusuf? Nah, yuk kita mau dengarkan ceritanya besok dari Miss Olin ya. Ada apa sih selanjutnya? Nah, anak-anak, kalau kita hari ini bisa mendengarkan firman Tuhan, besok juga pasti kita bisa duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Dan kalau hari ini kita fokus mendengarkan firman Tuhan, pasti anak-anak bisa jawab pertanyaan dari Miss Edis ya. Nah, sampai di sini firman Tuhan kita hari ini. Yuk kita mau tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur, kami belajar lagi Tuhan menjadi pribadi yang baik seperti Bapak Yusuf. Karena yang baik, berkenan di hadapan-Mu, disertai Tuhan hidupnya, maka Bapak Yusuf dinaikkan derajatnya dan dinaikkan pangkatnya. Kami mau Tuhan seperti Bapak Yusuf yang semakin hari semakin baik. Tuhan Yesus, ajar kami untuk lebih lagi menjadi anak-anak-Mu yang baik di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang cerah ini, untuk pagi yang indah ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Anak-anak, sebelum kita selesai, dengarkan pertanyaan dari Miss Edis ya. Pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama, Kakak Yusuf ya, sebutkan sikap hidup Kakak Yusuf. Tadi kami sudah jelaskan, Kakak Yusuf nih begini. Nah, coba sebutkan aja satu deh.
Sebutkan satu sifat dari kakak Yusuf ya. Lalu pertanyaan kedua, siapakah yang mengajak kakak Yusuf jalan-jalan? Nah, kan kakak Yusuf nggak mau. Kakak Yusuf nggak mau, tetapi siapa nih yang ajak kakak Yusuf jalan-jalan ya? Nah, itu pertanyaan dari Miss Edis. Nah, terima kasih untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Ya, tangannya yang diangkat. Kita mau katakan God bless us. Dadah.